Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Seiring dengan perkembangan zaman, kita sering menemukan akhlak pemuda-pemudi zaman sekarang. Akhlaknya mereka tidak mewakili akhlakul Islam, yang mana mereka tidak memperhatikan norma-norma agama. Banyak di antara mereka yang salah dalam pergaulan, hingga pergaulan mereka lost tanpa batas, hingga kita sering mendengarkan bahwa si fulanah binti fulan sudah kredit anak terlebih dahulu sebelum menikah. Dalam arti dia dan kekasihnya telah melakukan hubungan dewasa sebelum sah menjadi suami istri. Lalu kemudian dari kedua belah pasangan dan beserta keluarganya sepakat untuk menikahkan. Ada yang menikahkan dengan sirri atau diam-diam, ada juga yang menikahkan mereka dengan cara yang terang-terangan. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah hukum menikahnya seorang perempuan yang sudah hamil? Ini maka akan kita tinjau, akan kita telaah dari turas ulama Nusantara, kalam ulama Indonesia. Pada kali ini saya telah membuka kitab karya Syekh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadzami Betawi, Jakarta. Beliau salah satu ulama besar dari Jakarta, ulama karismatik yang punya banyak karya. Di antaranya adalah kitab Tawdihul Adillah. Kitab ini adalah kumpulan pertanyaan dan jawaban dari beliau, yakni kumpulan fatwa beliau yang dihimpunkan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam 6 jilid. Setiap jilidnya memuat 100 masalah agama. Kalau 6 berarti 600 ya, kira-kira segitu. Ini akan saya bacakan kalam beliau dari kitab Tawdihul Adillah atau 100 masalah agama, jilid 1, halaman 220. Ada pertanyaan nomor 95. Ada yang tanya kepada beliau seperti ini: bagaimana kalau sang wanita sedang hamil? Bolehkah dilangsungkan pernikahannya atau menjalani akad nikah? Bolehkah dilangsungkan pernikahannya atau menjalani akad nikah? Sah atau tidakkah nikahnya? Dan bagaimana sang bayi yang dilahirkan disebut anak apakah? Jadi intinya ada 2 pertanyaan di sini ya. Bagaimana hukum nikahnya orang yang sedang hamil, apakah sah apa tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika sudah terlanjur nikah dengan orang yang hamil, terus anak yang akan dilahirkan ini statusnya sebagai anaknya siapa? Nah, ini mari kita simak jawaban dari beliau, dari Kiai Syafi'i Hadzami. Jawaban 95. Kata-kata sang wanita sedang hamil adalah umum. Boleh jadi wanita hamil itu masih punya suami. Boleh jadi juga wanita itu ditinggal mati oleh suaminya. Boleh jadi juga wanita itu diceraikan oleh suaminya. Boleh jadi juga wanita itu belum pernah menikah. Ini Masya Allah, yakni detailnya pandangan Kiai Syafi'i Hadzami. Jadi ketika ada suatu pertanyaan yang masih umum, ini maka beliau tidak akan menjawab dengan keumuman, tapi beliau perinci lebih dalam lagi. Ini tadi pertanyaannya, bagaimana kalau wanita sedang hamil? Wanita hamil masih global. Ini hamilnya karena apa ini?
Statusnya wanita seperti apa? Masih global. Ini beliau perjelas, beliau tafsil atau perinci. Nah, satu, ini jawaban dari beliau. Satu, kalau wanita hamil itu masih punya suami, sudah barang tentu tidak sah akad nikahnya dengan orang lain. Selain tidak sah, juga bisa dikemplang oleh suaminya. Masya Allah. Ini ya tidak boleh nikahi istri orang lain ya. Nanti kita bisa dipukul, dihajar oleh suaminya. Kemudian nomor 2, kalau wanita hamil itu ditinggal mati oleh suaminya, baru boleh sah dikawin setelah ia melahirkan. Jadi masa iddahnya orang yang hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah melahirkan. Kalau sudah melahirkan maka boleh nikah lagi. 3, kalau wanita hamil itu diceraikan oleh suaminya, pun baru boleh sah dikawini setelah ia melahirkan. Nah, jadi intinya wanita hamil baik ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah melahirkan. Dengan anak sudah lahir, maka orang lain itu boleh menikahi wanita tersebut. Nah, lanjutkan, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Thalaq ayat 4 sebagai berikut. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Artinya, dan wanita-wanita yang hamil, iddah mereka itu bahwa mereka melahirkan kandungan mereka. Terus yang nomor 4, kalau wanita hamil itu belum menikah atau hamil gelap-gelapan, maka kami ajak para pendengar untuk sama memperhatikan nas dari Hasyiatul Bajuri juz kedua halaman 169 sebagai berikut. Launaka hamilan min zinan sohanikahuhu qat'an wajaza wat'uha qabla wad'ihi 'alal asah. Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang tengah hamil karena zina, pastilah sah nikahnya. Boleh mewati'nya atau menjimaknya sebelum melahirkannya atas qaul yang paling sahih. Akan tetapi, alangkah baiknya jika telah melahirkan nanti diulangi akad nikahnya untuk keluar daripada khilaf. Jadi ikhtiyaton, hati-hati. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah, maka hendaknya nanti kalau sudah lahir anaknya, akad nikahnya diulang lagi. Kalau tidak pengen malu ya cari beberapa orang saja ya, tidak perlu besar-besaran. Besar-besaran nanti orang malahan curiga, ini kenapa diulang lagi akadnya. Wallahu alam. Ya, kemudian Kiai Syafi'i Hadzami menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu bagaimana status anak tersebut. Ini anak siapa ini? Bapaknya siapa? Mengenai keadaan si bayi itu tergantung kepada jangka waktu antara pernikahan dan melahirkannya. Jika jarak antara nikah dan lahir ada 6 bulan 2 detik, maka terbangsalah bayi ini, atau dinisbatkannya, terbangsalah maksudnya dinisbatkan bayi ini kepada bapaknya. Akan tetapi jika jarak antara nikah dan lahir ini kurang dari 6 bulan, maka bayi ini adalah anak emaknya atau anak ibunya. Dalam arti ini tidak dinisbatkan kepada bapaknya, seakan-akan dia tidak punya bapak ya. Jadi nanti kedepannya kalau misalkan anak ini berupa wanita, berjenis kelamin wanita, terus kedepannya ingin menikah, maka si bapak tidak boleh menjadi walinya, harus
walinya adalah wali hakim. Nah, kenapa tidak boleh? Karena bapak ini statusnya bukan bapak bagi anak perempuan itu, ya. Karena antara nikah dan lahirnya anak perempuan tadi tidak ada 6 bulan 2 detik. Kemudian lanjut lagi ke kalamnya Kiai Syafi'i Hazami. Tersebut pada kitab Ghayatu Talkhisil Murad min Fatawa Ibni Ziyad pada hamish Bughyatul Mustarsyidin halaman 242 sebagai berikut. Nakahaha milan minaz zina fa'atat biwaladin li zamani imkanihi minhu bi an waladat li sittati ashhurin wa lahdataini min aqdihi wa imkani wad'ihi lahiqahu wa kadha in juhilatil muddatu wa lam yadri hal waladathu li muddatil imkani aw liduniha 'ala ar-rajih wa in waladathu liduniha lam yalhaqahu. Artinya, seorang laki-laki yang mengawini wanita hamil dari zina, maka wanita itu mendapat anak dalam masa yang mungkin anak itu daripadanya dengan bahwa ia melahirkan sesudah 6 bulan dan 2 detik dari mulai akad nikahnya dan mungkin mewatiknya. Maka bagaimana hukumnya anak ini? Terbangsalah anak itu kepadanya. Maksudnya anak ini bisa dinisbatkan sebagai anaknya bapak tadi. Nah, dan demikian pula jika tidak diketahui apakah perempuan itu melahirkan dalam masa yang mungkin atau kurang dari masa itu atas qaul yang rajih. Jadi kalau ini tidak diketahui, ya, tidak diketahui perempuan tadi tidak mengetahui apakah ini sudah ada 6 bulan 2 detik apa enggak ya. Nah, kalau enggak diketahui, maka si anak, si bayi boleh dinisbatkan kepada bapaknya menurut qaul yang rajih atau yang paling unggul. Terus, dan jika dilahirkannya kurang dari masa itu, tidaklah terbangsa kepadanya. Nah, apabila antara akad nikah dan proses melahirkan si jabang bayi ini tidak ada kurang dari 6 bulan 2 detik, maka anak ini tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Nah, ini hanya redaksinya tadi hanya anak emaknya, hanya punya orang tua satu aja, ibunya. Nah, secara syarak seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.